Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahna Afra dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syah Kuala. Tahu nggak teman-teman, bahwa sejarah itu juga punya sejarahnya sendiri loh. Sejarah bukan semata-mata rangkaian fakta belaka, tetapi sejarah adalah sebuah cerita. Cerita yang dimaksud adalah penghubungan antara kenyataan yang sudah menjadi kenyataan peristiwa dengan suatu pengertian bulat dalam jiwa manusia atau pemberian tafsiran kepada kejadian tersebut. Secara umum, dalam metode sejarah, penulisan sejarah atau historiografi merupakan fase atau langkah akhir dari beberapa fase yang biasanya harus dilakukan oleh peneliti sejarah. Penulisan sejarah atau historiografi merupakan cara penulisan, pemaparan, atau pelaporan hasil penelitian sejarah yang telah dilakukan. Penulisan sejarah bersifat ilmiah, yang penulisannya bersifat ilmiah dan berorientasi kepada pemecahan masalah. Dan penulisan sejarah yang tidak bersifat ilmiah, tidak berorientasi kepada pemecahan masalah dan ditulis secara naratif. Maka dapat disimpulkan bahwa penulisan sejarah adalah tahapan terakhir dan yang paling berat dari sebuah rekonstruksi suatu peristiwa sejarah yang terjadi pada masa lampau yang dilakukan oleh sejarawan. Setelah terlebih dahulu melakukan tahapan heuristik, kritik, verifikasi, dan interpretasi berdasarkan data dan fakta yang ditemukan di lapangan, agar menjadi sebuah kisah yang selaras dengan apa yang sebenarnya terjadi pada masa lampau dan harus menghindari subjektivitas. Penulisan sejarah memerlukan keahlian seorang sejarawan. Dengan kata lain, penulisan atau penyusunan sejarah memerlukan kemampuan tertentu untuk menjaga standar mutu dari sejarah tersebut. Seperti misalnya prinsip serialisasi ataupun urutan peristiwa yang memerlukan prinsip kronologi, kausasi, ataupun sebab akibat, dan bahkan kemampuan imajinasi. Sehingga membuat semacam analogi antara peristiwa di waktu yang lampau dengan yang telah kita saksikan dengan mata kepala sendiri di waktu sekarang, terutama untuk peristiwa yang sulit dicarikan dasar kronologi dalam penghubungannya. Tulisan sejarah pertama kali muncul di Yunani dalam bentuk puisi, yaitu karya Homer, dituliskan berdasarkan cerita lama tentang kehancuran Troya pada 1200 sebelum Masehi. Tulisan tersebut banyak mengandung informasi mengenai kebudayaan dan masyarakat pada zamannya. Kebudayaan Yunani melahirkan sejarawan-sejarawan yang terdiri dari pengembara, perantau, pedagang, sehingga bukan abdi atau pujangga istana. Tulisan sejarah dalam bentuk prosa baru muncul pada abad ke-6 sebelum Masehi di Ionia. Karena pada saat itu, masyarakat memungkinkan untuk berekspresi. Penulisan sejarah Yunani yang terkenal adalah Herodotus, 484 sampai 425 sebelum Masehi. Zaman Kristen awal dan zaman pertengahan kemenangan Kristen di Eropa mempunyai pengaruh yang luas, termasuk dalam penulisan sejarah. Kebudayaan Yunani dan Romawi bersifat paganisme dan bertumpu pada kekuatan akal dianggap sebagai hasil setan dan ditolak, digantikan oleh kebudayaan Kristen yang bertumpu pada agama dan supernaturalisme. Tujuan sejarah bukanlah penyelidikan terhadap sebab timbulnya suatu kejadian, namun mendemonstrasikan rencana Tuhan dalam bentuk urutan kerajaan dunia. Selanjutnya adalah zaman penemuan daerah baru. Penemuan daerah-daerah baru pada abad ke-15, 16, dan 17 mempunyai pengaruh penting bagi perkembangan penulisan sejarah di Eropa. Hampir seluruh bangsa Eropa yang mempunyai akses ke laut menyumbang pertumbuhan penulisan sejarah atau historiografi. Selanjutnya yaitu zaman rasionalisme dan pencerahan. Zaman rasionalisme pada abad ke-17 bagaimana yang dipelopori oleh René Descartes dari Prancis, Francis Bacon dari Inggris, dan Baruch Spinoza dari Belanda, baru mempengaruhi penulisan sejarah pada abad ke-18. Yang selanjutnya yaitu zaman romantisme, nasionalisme, dan liberalisme. Romantisme dalam penulisan sejarah adalah kebalikan dari rasionalisme. Ketika zaman pencerahan telah menghasilkan gagasan kemajuan, maka abad ke-19 menghasilkan filsafat sejarah. Selanjutnya yaitu zaman sejarah kritis dan sejarah baru. Sebagai penumbuh penulisan sejarah modern, Ranke menganjurkan supaya sejarawan menulis apa yang sebenarnya terjadi, sebab setiap periode sejarah itu dipengaruhi oleh semangat zamannya. Sejarah mencatat bahwa bahasa telah berkembang secara berbeda
pada tiap peradaban manusia. Penemuan tulisan ditemukan pada dua tempat yang berbeda. Yang pertama yaitu Mesopotamia, khususnya sumber kuno, sekitar 3200 sebelum Masehi. Dan yang kedua yaitu Mesoamerika, sekitar 600 sebelum Masehi. Sementara itu, tempat berkembangnya tulisan masih menjadi perdebatan antara di Mesir, yaitu sekitar 3200 sebelum Masehi, atau di Cina pada 1300 sebelum Masehi. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.